Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi pada hari ini ya untuk pertemuan yang kedua pada mata kuliah keperawatan maternitas. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas mengenai RPS dan kontrak belajar kita selama 1 semester ini ya. Nah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi. Sebelum kita memulai perkuliahan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita akan membahas mengenai masalah kesehatan wanita pada masa reproduksi. Nah, untuk materinya yang akan kita bahas itu mengenai perdarahan awal kehamilan, perdarahan kehamilan lanjut, kemudian perdarahan pasca persalinan, shock hemorrhagic, dan gangguan pembekuan pada masa kehamilan. Nah, untuk perdarahan selama kehamilan itu bisa terjadi pada awal kehamilan dan juga pada kehamilan lanjut ya. Nah, untuk pada awal kehamilan itu terjadi pada umur kehamilan kurang dari 22 minggu. Kalau untuk kehamilan lanjut, perdarahan kehamilan lanjut itu terjadi pada umur kehamilan lebih dari 22 minggu ya. Kalau perdarahan pada awal kehamilan itu curiga AB atau abortus, kemudian KE, kehamilan ektopik, dan juga kehamilan molar. Nanti kita akan bahas satu persatu ya di slide selanjutnya. Kemudian kalau untuk kehamilan lanjut itu curiga plasenta previa dan juga solusio plasenta. Nah, untuk perdarahan awal kehamilan tadi yang kita akan bahas terlebih dahulu mengenai abortus ya. Nah, pada abortus itu adalah berakhirnya kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim ya pada umur kehamilan kurang dari 20 hingga 22 minggu. Dan dengan berat badannya itu kurang dari 50 gram. Jadi yang perlu diingat ya, abortus itu berarti terjadinya pada umur kehamilan kurang dari 20 hingga 22 minggu ya. Dan beratnya itu kurang dari 500 gram. Itu disebut dengan abortus. Untuk etiologinya, yang pertama kelainan pertumbuhan janin dan kelainan pada plasenta. Kemudian yang kedua, penyakit yang diderita ibu, misalkan seperti pneumonia, tipes abdominalis, kemudian prelenovitis, anemia berat, keracunan, dan juga toxoplasmosis. Serta yang ketiga itu adalah kelainan traktus genitalis ya, seperti terjadinya retroversi uteri, mioma, dan juga kelainan bawaan uterus. Nah, abortus itu sendiri itu ada berbagai macam jenis abortus ya. Nah, untuk macam-macamnya, yang pertama adalah abortus spontan. Nah, pada abortus spontan ini juga ada klasifikasinya ya. Klasifikasi dari abortus spontan ini itu adalah yang pertama, abortus iminen ya. Abortus iminen itu terjadi bercak ya. Kalau pada abortus iminen itu baru terjadi bercak. Kemudian serviksnya itu tertutup, konsepsinya itu dalam keadaan ancaman ya. Kemudian gejala yang ditimbulkan itu adalah planotesnya positif. Kemudian terjadi kram dan uterus itu lunak. Yang kedua itu adalah abortus insipient. Pada abortus insipient ini perdarahannya itu yang terjadi adalah ringan hingga sedang ya. Kemudian keadaan serviksnya itu terbuka, hasil konsepsinya itu masih dalam cavum uteri.
Gejala lainnya yang ditimbulkan itu adalah kram uterus dan nyeri nyeri yang berlebih ya, dan uterusnya juga lunak. Untuk abortus incomplete itu adalah perdarahannya yang terjadi sedikit hingga banyak ya. Kemudian sebagian jaringan hasil konsepsi itu masih tertinggal di dalam uterus ya. Kalau incomplete berarti hasil konsepsinya itu masih ada yang tertinggal di dalam uterus. Kemudian pada pemeriksaan vagina kan, kanalis cervicalis itu masih terbuka dan juga teraba jaringan dalam cavum uterus atau menonjol ya pada ostium uteri. Dan gejala-gejala lainnya itu adalah kram. Adanya kram, kemudian keluarnya jaringannya itu baru sebagian ya, kemudian uterusnya lunak. Kalau untuk abortus komplit, itu hasil konsepsinya itu sudah keluar semua ya, dan terjadi perdarahannya itu sedikit, atau bisa juga tidak ada perdarahan. Kemudian serviksnya itu lunak, keadaannya serviks bisa tertutup, bisa terbuka. Kemudian gejala lainnya yang ditimbulkan itu adalah sedikit kram dan uterus itu kenyal. Kemudian yang terakhir itu adalah misabortion ya. Pada misabortion ini adalah kehamilan yang sudah mati, tapi tertahan di dalam rahim selama 8 minggu atau lebih ya. Nah, pada anamnesa itu didapatkan hasil perdarahan itu ada berwarna hitam ya. Namun apabila dalam keadaan lain itu juga bisa tidak terjadi perdarahan. Kemudian pada rahimnya sudah mengecil ya, karena telah cairan ketuban itu mengalami absorpsi ya, telah mengalami absorpsi dan maserasi janin, sehingga rahimnya menjadi mengecil. Kemudian tidak ditemukan adanya DJJ dan mamai itu mengecil kembali ya, seperti keadaan sebelum hamil. Nah, ini gambar dari misabortion ya, atau abortus tertunda. Pada pemeriksaan itu didapatkan rahimnya telah mengecil, karena tadi absorpsi air ketuban dan maserasi janin. DJJ tidak ada, buah dada mengecil kembali ya. Kemudian pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan itu adalah pemeriksaan USG, kemudian pemeriksaan lab itu yang terdiri dari HB, tes HB, trombosit, fibrinogen, waktu perdarahan, waktu pembekuan, dan massa protomin ya. Untuk penanganannya, penanganan dari misabortion itu harus ditangani di rumah sakit ya, karena dengan pertimbangan yang pertama, plasenta itu melekat sangat erat di dalam rahim, jadi sulit untuk melakukan evakuasi, dan resikonya itu bisa terjadi terjadinya perforasi itu akan lebih tinggi ya. Kemudian yang kedua, karena pada umumnya kanalis cervicalis itu dalam keadaan yang tertutup, sehingga perlu dilatasi ya dengan laminaria selama 12 jam. Dan juga yang ketiga itu tingginya kejadian komplikasi hiperfibrinogenemia yang berlanjut ya dengan gangguan pembekuan darah, sehingga untuk penanganan misabortion ini harus ditangani di rumah sakit ya. Kemudian untuk penata laksanaan pada jenis-jenis aborsi spontan tadi, untuk yang penanganan pada abortus iminen itu tidak ada, kalau pada abortus iminen itu tidak ada pengobatan khusus ya, harus yang paling harus dilakukan itu adalah sirah baring ya atau bed rest. Kemudian kurangi aktivitas fisik, kurangi aktivitas
aktivitas seksual, anjurkan pemeriksaan USG, dan tidak perlu terapi hormonal atau penghilang rasa mules. Jadi yang diperlukan itu adalah bed rest total ya, agar tidak terjadi abortus yang pada tahap selanjutnya. Untuk menata pelaksanaan pada abortus insipien, kalau abortus insipien itu terjadi pada umur kehamilan kurang dari 16 minggu, itu kita yang pertama harus lakukan adalah rujuk ke dokter. Begitu pula dengan umur kehamilan yang lebih dari 16 minggu, itu juga perlu dilakukan rujukan ya ke dokter. Kemudian untuk yang abortus insipien kurang dari 16 minggu, itu kita lakukan evakuasi uterus ya dengan aspirasi vakum manual atau AVM. Atau nama lainnya itu adalah kuretase ya. Nah, apabila tidak dapat segera dilakukan, itu kita berikan ergometri 0,2 mg terlebih dahulu atau misoprostol 400 mikrogram ya, secara oral ya. Dan ini juga harus dirawat di rumah sakit. Kemudian segera lakukan persiapan untuk pengeluaran hasil konsepsi dari uterus ya. Kalau umur kehamilan lebih dari 16 minggu, setelah kita merujuk ke dokter, nanti dilakukan, kita tunggu ekspulsi spontan, kemudian evakuasi sisa-sisa konsepsi ya, sisa-sisa dari janin yang di dalam kandungan, di dalam rahim ibu, kemudian lakukan infus oksitosin 20 international unit ya, dalam 500 mili NaCl atau bisa juga dengan RL. Kemudian diatur dengan 40 tetes per menit. Kemudian pastikan untuk tetap memantau kondisi ibu setelah dilakukan penanganan tersebut ya. Kemudian untuk penata laksanaan abortus incomplete, untuk kehamilan kurang dari 16 minggu ataupun lebih dari 16 minggu, penata laksanaannya atau penanganannya, itu kita harus lakukan rujukan ke dokter ya. Kemudian apabila pada umur kehamilan 16 minggu perdarahannya sedikit, itu lahirkan secara digital atau dengan cunam ovum ya. Kemudian kita berikan ergometri 0,2 mg secara IM atau dengan misoprostol 400 mikrogram oral ya, per oral. Kemudian apabila perdarahannya banyak, kita lakukan AVM atau kuretase tadi dengan memberikan ergometri 0,2 mg secara IM atau misoprostol 400 mikrogram oral ya. Jadi untuk perdarahan sedikit maupun banyak harus dilakukan harus dimasukkan obat ergometri 0,2 mg per IM atau bisa juga digantikan dengan misoprostol ya 400 mikrogram oral. Kalau umur kehamilannya lebih dari 16 minggu, itu setelah kita rujuk ke dokter harus diinfus ya, infus oksitosin 20 mg, infus oksi 20 international unit ya dalam 500 mili NaCl atau RL dengan tetesan 40 tetes per menit. Dan berikan misoprostol 200 mikrogram per vagina ya tiap 4 jam. Kemudian maksimal itu adalah diberikan 800 mikrogram ya. Dan yang terakhir adalah kita evakuasi sisa konsepsi. Jadi pada abortus incomplete tadi, apabila tidak ada tanda-tanda infeksi, kita beri antibiotik profilaksis ya, ampicillin 500 mg per oral atau doxycycline 100 mg. Kalau misalkan terjadi infeksi, itu kita berikan ampicillin 1 gram dan metronidazole 500 mg setiap 8 jam. Dan apabila pasien itu tampak anemis, kita berikan sulfacerosus 600 mg per hari selama 2 minggu ya.
Nah, itu tadi untuk penata laksanaan abortus incomplete. Kemudian untuk penata laksanaan abortus komplit. Pada penata laksanaan abortus komplit, kita tidak perlu melakukan evakuasi ya. Jadi kita observasi perdarahannya, pantau kondisi ibu, kemudian kalau apabila pasien atau ibu tersebut mengalami anemia sedang, itu kita berikan tablet Fe 600 mg per hari. Ya, diberikan selama 2 minggu ya. Dan juga kita berikan konseling mengenai makanan yang bergizi untuk asupan ibunya ya. Kemudian kalau untuk pasien pada anemia berat, kita lakukan transfusi darah ya. Kemudian apabila tidak ada tanda-tanda infeksi, kita tidak perlu untuk memberikan antibiotik. Tapi apabila kita khawatir akan terjadinya infeksi, kita bisa berikan antibiotik profilaksis ya. Kemudian yang terakhir kita harus memberikan konseling asuhan pasca keguguran ya, dan kita selalu kita lanjutkan pemantauan lebih lanjut lagi. Nah, itu tadi untuk abortus ya. Kemudian untuk perdarahan awal kehamilan selanjutnya adalah kehamilan ektopik atau disingkat dengan KE ya. Nah, KE ini itu adalah kehamilan yang terjadi di luar rongga uterus ya, seperti yang bisa kita lihat di gambar, janin itu berkembangnya di tuba falopi sebelah kiri ya kalau di gambar, tapi bisa juga berkembang di tuba falopi sebelah kanan ya. Sehingga apabila kehamilan ektopik ini dibiarkan berkembang, maka nanti kalau sudah berkembangnya itu akan mengalami pecah ya, pada tuba falopi itu akan pecah dan akan terjadi perdarahan yang hebat. Jadi kehamilan ektopik ini ditandai dengan adanya perdarahan pada kehamilan muda ya, yang disertai dengan shock dan juga anemia yang tidak sebanding dengan jumlah perdarahan yang keluar. Jadi untuk diagnosis bandingnya itu adalah abortus imminens, usus buntu, dan kista ovarium terpuntir ya. Nah, kita lihat gambarnya yang lebih jelas untuk kehamilan ektopik ini. Fetus itu berimplantasi di tuba falopi ya. Kemudian untuk perbedaan kehamilan ektopik atau KE dengan kehamilan ektopik terganggu atau KET itu adalah untuk KE itu adanya tanda-tanda kehamilan dan adanya nyeri perut bagian bawah. Kalau untuk KET itu pasien itu bisa sampai pingsan, kemudian mengalami syok, nyeri perut dan nyeri perut akut ya pada abdomen, kemudian pasien juga pucat ya, terlihat pucat. Untuk penata laksanaannya kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Kemudian kita berikan konseling prognosis kesuburan dan kontrasepsi. Kemudian kita perbaiki anemianya ibu tersebut karena ibu tersebut mengalami perdarahan yang hebat dengan memberikan Fe ya. Dan lakukan kunjungan pada 4 minggu berikutnya. Kemudian perdarahan selanjutnya bisa terjadi karena mola hidatidosa ya. Mola hidatidosa itu adalah kehamilan abnormal ya, yang berupa tumor jinak yang terjadi sebagai akibat dari kegagalan pembentukan hasil konsepsi, sehingga terbentuk jaringan permukaan membran atau Coriolis yang mirip dengan gerombolan anggur ya, di mana janin itu mati atau tidak terbentuk ya.
seperti yang dilihat di gambar itu bisa kita lihat ya di situ seperti menggerombol seperti anggur. Jadi biasanya mulai hidati dosa ini disebut juga dengan kehamilan anggur ya. Ini bisa etiologinya itu terjadi karena kekurangan asupan lemak hewani dan karotin ya. Ini dapat menjadi faktor resiko terjadinya mola hidatidosa. Kemudian usia kehamilan itu kurang dari 20 tahun ya, usia ibu itu kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Kemudian dari faktor gizinya itu adanya defisiensi protein, kemudian asam folat, histidin, dan beta-karotin. Jadi mengakibatkan terjadinya mola hidatidosa. Kemudian pada faktor ovumnya itu patologik ya, atau ovumnya itu mati, namun terlambat untuk dikeluarkan. Kemudian imunoselektif dari trofoblast, kemudian sosial ekonomi yang rendah, dan juga paritas yang tinggi ya. Sehingga ibunya itu kekurangan protein, kemudian ada juga karena infeksi virus dan faktor kromosom yang belum jelas. Nah, itu adalah etiologi dari kehamilan mola hidatidosa ya. Nah, untuk hasil anamnesanya, pada anamnesa mola hidatidosa itu terjadi amenore, kemudian terjadinya perdarahan per vagina, kemudian ibunya itu mual muntah, dan tidak adanya gerakan janin. Serta perutnya itu lebih membesar ya, seperti terjadinya kehamilan. Nah, untuk hasil ginekologisnya, uterus lebih dari usia kehamilan ya. Jadi pembesaran uterusnya itu tidak sesuai dengan usia kehamilannya. Kemudian adanya tanda pasti kehamilan. Kalau di PP test itu adalah hasilnya positif. Kemudian karena HCG-nya itu meningkat ya, HCG meningkat sehingga tanda pasti kehamilannya itu hasilnya akan positif. Kemudian pada pemeriksaan USG itu ada kantong atau bagian janin yang tidak terlihat ya, yang terlihat pada gambaran vesikuler seperti yang ada di gambar itu yang di tanda panah ya. Itu adalah hasil USG dari mola hidatidosa. Untuk manajemen kasus mola, untuk penanganannya itu kita rujuk ke dokter, kemudian evakuasi kehamilan. Untuk penanganan lebih lanjutnya, anjurkan untuk memakai kontrasepsi hormonal dan juga pemantauan kadar HCG ya setiap 8 minggu selama 1 tahun ya. Jadi selalu pantau kadar HCG setiap 8 minggu dilakukan selama 1 tahun. Nah, untuk perdarahan kehamilan lanjut itu bisa terjadi karena plasenta pravia atau solusio plasenta. Jadi perdarahan kehamilan lanjut itu adalah tadi ya, seperti yang sudah kita bahas di depan, itu adalah perdarahan pada kehamilan setelah 22 minggu sampai sebelum bayi itu dilahirkan. Untuk plasenta previa itu adalah plasenta itu berimplantasi pada segmen bawah rahim ya atau SBR dan menutupi sebagian atau seluruh dari ostium uteri internum. Jadi tanda dan gejalanya terjadinya plasenta previa itu adanya perdarahan yang tanpa disertai dengan nyeri ya. Kemudian darah segar atau kehitaman dengan bekuan.
Kemudian tanda dan gejala selanjutnya itu adalah perdarahan setelah BAK atau BAB, dan terjadinya kontraksi Braxton Hicks ya. Kemudian banyak terjadi pada grande multipara ya. Untuk plasenta previa ini biasanya banyak terjadi pada grande multipara karena sudah tua, usianya yang sudah tua dan sudah lebih dari satu ya kehamilannya. Nah, untuk klasifikasinya, klasifikasi dari plasenta previa itu ada dibagi menjadi 4 ya. Ada plasenta previa totalis. Jadi kalau untuk totalis itu seluruh internum itu tertutup oleh plasenta ya. Jadi bisa dilihat ya di gambar itu plasenta itu ada di bawah ya, di bawah SBR. Jadi menutup seluruh internum. Kemudian untuk lateralis itu hanya sebagian dari ostium yang tertutup oleh plasenta ya. Kemudian kalau marginalis itu hanya pada pinggir ostium saja yang terdapat jaringan plasenta. Kalau untuk letak rendah itu berada pada segmen bawah rahim. Bisa dilihat ya pada gambar untuk plasenta, jenis-jenis plasenta, plasenta totalis, lateralis, marginalis, dan letak rendah. Untuk penanganannya, penanganan dari plasenta previa itu jangan melakukan pemeriksaan dalam ya, tidak boleh melakukan PT. Kita harus pasang infus NaCl 0,9% ya, atau bisa dengan RL. Kemudian setelah kita pasang infus, kita langsung lakukan rujukan ke rumah sakit ya. Nah, kemudian nanti bila perdarahannya banyak, itu segera dilakukan SC ya. Apabila perdarahannya sedikit dan juga bayi prematur, bisa dirawat di rumah sakit. Apabila perdarahannya sedikit dan bayinya sudah matur, kita lakukan SC berencana. Jadi kita lihat terlebih dahulu perdarahannya ya, perdarahannya itu banyak atau sedikit, bayinya sudah matur atau belum, sehingga penanganannya yang akan dilakukan, akan diberikan itu sesuai. Kemudian yang selanjutnya itu adalah solusio plasenta ya. Bisa dilihat pada gambar, itu adalah plasenta normal, kemudian sebelah kanannya itu adalah solusio plasenta ya. Plasenta tidak lagi melekat pada uterus ya. Bisa dilihat ya, itu yang ada tanda panahnya blood, itu berarti dia plasentanya sudah tidak tertanam lagi. Definisi dari solusio plasenta itu adalah terlepasnya plasenta dari tempat melekatnya yang normal pada uterus sebelum bayi itu dilahirkan ya. Nah, untuk tanda dan gejalanya itu terjadi perdarahan dengan nyeri intermiten atau nyerinya itu menetap ya. Karena uterus itu mengeras ya. Kalau diraba uterusnya itu mengeras, kemudian terjadi perdarahan, darahnya yang keluar itu adalah kehitaman dan cair ya. Bisa juga ada bekuan ya bila solusio plasenta itu baru terjadi. Kemudian apabila ostiumnya itu terbuka, perdarahannya yang terjadi itu adalah berwarna merah segar. Untuk komplikasi dari solusio plasenta itu bisa terjadi shock ya. Kemudian dapat terjadi anemia berat karena terjadinya perdarahan tadi, kemudian gerakan janin melemah atau bisa juga hilang. Kemudian terjadi gawat janin dan uterus itu menegang ya dan nyeri ya. Nah, itu adalah komplikasinya dari solusio plasenta. Untuk klasifikasinya, klasifikasi solusio plasenta
menurut derajat pelepasannya itu ada solusio placenta totalis, solusio placenta partialis, dan ruptur sinus marginalis. Dari masing-masing itu bisa dilihat pada gambar. Untuk solusio placenta totalis itu berarti plasenta terlepas seluruhnya ya. Jadi yang gambarnya merah-merah itu adalah pelepasannya ya. Pelepasan berarti plasenta sudah tidak tertanam lagi. Kemudian kalau solusio placenta partialis itu plasenta terlepas sebagian ya. Kalau ruptur sinus marginalis itu sebagian kecil pinggir plasenta itu terlepas. Kalau klasifikasi solusio placenta yang untuk menurut bentuk perdarahannya itu yang pertama solusio placenta dengan perdarahan keluar. Kemudian solusio placenta dengan perdarahan tersembunyi yang membentuk hematoma retroplasenter. Kemudian solusio placenta yang perdarahannya masuk ke dalam kantong amnion. Jadi untuk perdarahannya itu bisa dilihat pada gambar yang kalau di gambar itu warnanya hitam ya. Untuk penanganannya, penanganan dari solusio placenta, kita segera lakukan rujukan ke rumah sakit terdekat. Kemudian lakukan uji pembekuan darah, kemudian transfusi darah segar, dan segera akhiri kehamilan. Nah, itu tadi untuk perdarahan kehamilan awal dan kehamilan lanjut ya. Kemudian kita masuk ke dalam perdarahan yang terjadi selama perdarahan setelah postpartum ya, perdarahan postpartum atau hemorrhagic postpartum yang disingkat dengan HPP. Itu adalah perdarahan pada skala 4 ya. Perdarahan ini terjadi postpartum setelah bayi plasenta lahir ya. Perdarahan yang terjadi pada skala 4, lebih dari 500 hingga 600 mili selama 24 jam setelah bayi dan plasenta lahir ya. Untuk klasifikasinya, klasifikasi perdarahan postpartum itu adalah perdarahan postpartum primer atau early postpartum hemorrhagic dan late hemorrhagic postpartum ya, atau perdarahan postpartum sekunder. Untuk early postpartum hemorrhagic itu adalah perdarahan yang berlangsung dalam 24 jam dengan jumlah perdarahan itu 500 cc atau lebih. Penyebabnya bisa disebabkan karena adanya atonia uteri atau retensio plasenta, atau bisa juga karena robekan jalan lahir atau laserasi peritoneum. Kalau untuk late postpartum hemorrhagic itu perdarahannya terjadi setelah 24 jam pertama ya, dengan perdarahan 500 cc atau lebih dari 500 cc ya. Penyebabnya itu tertinggalnya sebagian plasenta atau membran atau disebut dengan sisa plasenta ya. Kemudian perlukaan terbuka kembali dan juga bisa terjadi karena infeksi pada tempat implantasi plasenta. Kita bahas satu persatu ya. Untuk bentuk perdarahan atonia uteri ini adalah otot uterus tidak mengalami retraksi ya, dan kontraksi yang kuat sehingga pembuluh darah itu menjadi terbuka. Jadi kontraksi itu lemah ya pada atonia uteri yang dapat sehingga menimbulkan perdarahan ya. Perdarahan yang ditimbulkan itu banyak dalam waktu yang singkat. Untuk predisposisi yang dapat diperkirakan itu grande multipara, kemudian uterus yang terlalu regang karena adanya tadinya hidramnion atau gemeli atau janin makrosomia atau hidrocephalus ya, bisa terjadi karena hal tersebut. Kemudian
kelainan uterus ya, karena kelainan uterus bisa uterus bicornis atau bisa mioma uteri atau bisa juga karena adanya bekas operasi ya. Kemudian plasenta prasia dan solusi plasenta juga bisa menjadi faktor predisposisi di sini ya. Dan yang terakhir adalah karena partes lama atau exhausted mother ya. Selain itu juga bisa terjadi karena partus precipitatus, hipertensi selama kehamilan, infeksi uterus, anemia berat, induksi persalinan, riwayat perdarahan sebelumnya, kemudian pimpinan kala 3 yang salah ya, dan juga tindakan operatif dengan anestesi umum yang terlalu dalam. Nah, itu adalah tadi faktor predisposisi ya yang dapat diperkirakan. Untuk gejala klinis dari atonia uteri, gejala yang selalu ada ya, gejala yang selalu timbul pada atonia uteri itu uterus itu tidak ada kontraksi ya, tidak lagi berkontraksi, kemudian uterusnya itu lembek dan terjadi perdarahan dengan segera setelah setelah bayi itu lahir ya. Kalau gejala yang kadang timbul itu terjadinya shock karena tekanan darahnya rendah, kemudian denyut nadinya cepat dan kecil, kemudian ekstremitas itu dingin ya, ekstremitas atas dan bawah itu dingin, kemudian ibunya gelisah, mual, dan lain sebagainya. Untuk penanganan dari atonia uteri, yang pertama kita lakukan inisial assessment dulu ya, laserasi robekan jalan lahir, kemudian kita pastikan apakah masih ada sisa plasenta atau tidak, kemudian pastikan apakah ada robekan perineum atau tidak, kemudian setelah kita pastikan, kita lakukan KBI ya. Nah, KBI ini dengan melakukan penekanan pada uterus di antara telapak tangan pada dinding abdomen dan tinju tangan dalam vagina ya pada fornix anterior untuk menjepit pembuluh darah di dalam myometrium ya sebagai mekanisme dari penggantian kontraksi. Nah, KBI ini dilakukan selama 5 menit ya. Kemudian setelah KBI kita lakukan KBE apabila masih terjadi perdarahan ya. KBI itu kita tekan uterus melalui dinding abdomen dengan jalan saling mendekatkan kedua telapak tangan ya yang melingkupi uterus. Seperti yang ada di gambar ya. Nah, cara ini dapat diajarkan kepada keluarga yang mendampinginya ya, entah itu ibunya atau suaminya atau adik atau kakaknya bisa diajarkan. Kemudian bidan itu mengupayakan restorasi cairan infus drip ya, RL, dan ditambah dengan oksitosin 20 international unit ya. Dan lakukan suntik oksitosin 10 international unit ya, IM. Kemudian jika perdarahan belum berhenti, kita ulangi lakukan KBI selama 5 menit lagi ya. Nah, kalau pengulangan KBI selama 5 menit ini berhasil, maka kita tambah lagi KBI selama 2 menit ya. Tapi kalau gagal KBI, kita lakukan lagi KBI dengan lakukan rujuk. Kita KBI dan kita rujuk ya, kita lakukan rujukan. Kemudian retensio plasenta ya, bisa dilihat di gambar di samping itu adalah gambar plasenta ya. Retensio plasenta itu adalah plasenta yang belum lahir, lebih dari 30 menit setelah bayi lahir. Kemudian sebagian besar itu disebabkan karena gangguan dari kontraksi uterus. Jadi plasenta itu bentuknya itu kan hampir bundar dengan diameter 15 hingga 20 cm ya.
Kemudian tebal plasenta itu kurang dari 2,5 cm dan beratnya 500 gram. Dan tali pusat yang berhubungan dengan plasenta itu biasanya ada di tengah ya, atau insertio centralis ya. Jadi plasenta itu umumnya terletak pada di bagian tengah, di insertio centralis. Kemudian plasenta itu biasanya itu terbentuk pada umur kehamilan 16 minggu ya, dengan tuang amnion yang mengisi seluruh kavum uteri. Jadi sebenarnya plasenta itu berasal dari sebagian besar bagian janin ya, yaitu villi choriolis. Ya, yang berasal dari chorion, dan sebagian kecil itu berasal dari bagian ibu ya, yang berasal dari decidua basalis. Nah, untuk jenis-jenis plasenta, retensia plasenta, itu yang pertama adalah plasenta adhesiva, yaitu implantasi yang kuat dari junjut chorion plasenta sehingga menyebabkan kegagalan mekanisme pelepasan secara fisiologis. Kemudian kalau akreta, itu implantasi junjut chorion plasenta hingga memasuki sebagian lapisan myometrium ya. Kalau retensio placenta increta itu adalah implantasi junjut chorion placenta hingga mencakup atau memasuki myometrium ya, sampai dengan myometrium. Jadi lebih dalam lagi ya implantasinya daripada placenta akreta tadi. Kemudian lebih dalam lagi adalah placenta perkreta ya, implantasi junjut chorion placentanya itu menembus lapisan otot hingga lapisan serosa dinding uterus. Bisa dilihat di gambar ya, untuk implantasi placenta, akreta, kemudian lebih dalam lagi increta, dan yang paling dalam adalah perkreta. Kemudian placenta incarcerata itu tertahannya plasenta di kavum uteri ya, yang disebabkan oleh kontraksi ostium uteri. Untuk penyebab dari retensio plasenta itu bisa disebabkan karena adanya his atau kontraksi rahim yang kurang kuat. Atau dengan kata lain adalah kontraksinya itu lemah. Kemudian tempat melekatnya plasenta yang berada di sudut tubal falopi ya. Kemudian bentuk plasenta membranase dan plasenta anularis. Kemudian ukuran plasenta yang sangat kecil itu dapat juga menyebabkan terjadinya retensio plasenta. Untuk penanganannya itu bisa dengan manual plasenta ya, seperti yang digambar. Kita masuk ke dalam rahim untuk melakukan manual plasenta. Langkah pertama itu kita lakukan restorasi cairan dengan infus RL terlebih dahulu ya. Kemudian setelah itu kita cek pengeluaran plasenta dengan PTT terlebih dahulu ya, peregangan tali pusat. Kemudian setelah lebih dari 30 menit tidak ada perpanjangan tali pusat, maka kita lakukan manual plasenta ya. Tangan kita masuk ke dalam uterus ya, untuk menyisiri plasenta-plasenta yang masih tertinggal di dalam ya. Kemudian setelah selesai melakukan manual plasenta dan perdarahan berhenti, maka kita harus selalu pantau TTV-nya. Tapi kalau perdarahan itu terus-menerus dan manual plasenta itu gagal dilakukan, maka kita harus lakukan rujukan ke fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Kemudian untuk gejala klinis dari retensio plasenta, gejala yang selalu ada itu adalah plasenta belum lahir setelah 30 menit, kemudian terjadi perdarahan dengan segera, dan kontraksi uterusnya itu baik ya. Berarti kalau untuk kontraksi uterusnya
itu baik, itu adalah retensio placenta. Kemudian gejala yang kadang-kadang timbul itu tali pusatnya putus ya akibat dari traksi berlebih. Kemudian inversi uteri akibat dari tarikan dari PTT tadi, kemudian perdarahan lanjutan juga bisa terjadi ya. Nah, selanjutnya adalah perdarahan karena robekan jalan lahir. Robekan jalan lahir ada atau laserasi perineum ya. Itu adalah robekan jalan lahir karena persalinan ya. Laserasi perineum ini terjadi karena persalinan dapat mengenai uterus, serviks, vagina, vulva, dan perineum yang bersifat ringan seperti lecet dan bersifat berat apabila menimbulkan perdarahan. Tanda dan gejalanya itu perdarahan dengan segera, darah yang keluar itu segar, yang mengalir segera setelah bayi lahir. Kemudian uterus berkontraksi keras dan plasentanya itu keluarnya lengkap ya. Jadi berarti kalau kontraksi keras, plasenta lengkap, jadi perdarahan, itu adalah robekan jalan lahir atau laserasi perineum. Untuk tingkat laserasi dan penanganannya beserta penanganan setiap tingkat laserasi, untuk derajat 1 itu karena hanya terjadinya robekan itu hanya pada mukosa vagina atau pada kulit perineum, itu tidak perlu dilakukan penjahitan ya. Kalau derajat 2 itu karena terjadi robekan pada vagina dan juga otot perineum, bisa dilakukan jahitan perineum sesuai yang dianjurkan dengan APN itu adalah jahit jelujur ya atau continuous ya. Jadi sekarang tidak lagi diperbolehkan untuk menggunakan jahitan satu-satu atau jahitan terputus atau yang dinamakan jahitan interrupted. Jadi kalau dulu itu jahitan bisa ditanyakan ya, Ibu mengalami dari jahit berapa? Oh 8, oh dijahit 10, itu bisa ya. Dan kalau sekarang itu karena jahitan jelujur, jadi tidak bisa ditanyakan Bu dijahit berapa gitu ya. Jadi bidan itu bisa melakukan penanganan pada laserasi derajat kedua saja ya, untuk melakukan hecting perineum derajat 2. Kalau untuk derajat 3 itu robekannya itu mengenai perineum hingga ke otot sphincter ani ya. Jadi kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit untuk penanganannya. Kemudian untuk laserasi derajat keempat juga kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit ya. Karena robekan itu mengenai perineum sampai otot sphincter ani dan juga mukosa sampai mukosa rektum ya, sehingga kita harus melakukan rujukan ke rumah sakit karena bidan tidak boleh menangani, bidan praktek ya tidak boleh menangani laserasi derajat 3 dan 4. Kemudian shock hemorrhagic ya. Shock hemorrhagic itu klasifikasinya ada 3, ringan, sedang, dan berat. Untuk ringan itu jika perdarahannya itu kurang dari 20% volume darah ya, itu berarti shock hemorrhagic-nya ringan. Kalau sedang itu sudah timbul oligouria dan penurunan perfusi organ ke hati, usus, dan juga ginjal. Kalau berat itu berarti nadinya itu tidak teraba lagi dan terjadi penurunan kesadaran pada pasien. Untuk patofisiologinya, patofisiologi shock hemorrhagic pada shock hemorrhagic ringan itu terjadi penurunan perfusi ke organ yang tahan lama terhadap iskemi, seperti kulit, pH, dan arteri. pH arteri itu normal. Kemudian apabila sedang itu terjadi penurunan perfusi ke organ yang tahan iskemi pada waktu yang singkat ya kalau sedang. Kemudian terjadinya asidosis metabolik. Kalau berat itu penurunan perfusi ke organ vital ya. Terjadi asidosis metabolik berat dan asidosis respiratorik.
ya, asidosis metabolik itu adalah adanya gangguan metabolisme asam di tubuh ya. Jadi kondisi ini itu terjadi ketika produksi asam di dalam tubuh itu terlalu berlebih ya, atau pada saat ginjal itu tidak mampu lagi untuk mengeluarkan asam, tidak mampu lagi mengeluarkan asam dari dalam tubuh, sehingga terjadi asidosis metabolik. Kemudian pada asidosis metabolik itu biasanya pasien mulutnya seperti bau buah-buahan. Kemudian asidosis respiratorik itu adalah gangguan pada proses pertukaran oksigen dan CO2 ya. Jadi jika terjadi asidosis respiratorik ini, itu juga akan meningkatkan kadar asam di dalam tubuh ya. Jadi asidosis respiratorik ini itu disebabkan karena gangguan pada sistem pernafasan ya, yang meningkatkan kadar CO2 di dalam darah ya. Jadi peningkatan kadar CO2 di dalam darah. Nah, gejala kliniknya shock hemorrhagic. Pada shock hemorrhagic ringan itu vasokonstriksi tepi ringan, kemudian terjadi takikardi minimal, kemudian hipotensi sedikit dan kulit dingin, serta pucat, basah, urin sedikit berkurang, dan dingin ya. Badan pasien menjadi dingin. Kemudian pada shock hemorrhagic sedang itu terjadinya takikardia. Takikardi 100 hingga 120 kali per menit ya nadinya. Kemudian terjadi hipotensi dan sistoliknya itu 90 hingga 100 mmHg ya. Dan terjadi oligouria atau anuri ya, sampai anuri. Kalau berat itu takikardi kurang dari 120 kali per menit, terjadi hipotensi, sistoliknya itu kurang dari 60 mmHg, kemudian pucat sekali ya pasien, kemudian anuri, agitasi, dan kesadaran pasien menurun. Untuk gangguan pembekuan pada masa kehamilan itu adalah koagulasi intravaskular diseminata atau DIC atau KID ya. Jadi koagulasi intravaskular diseminata atau DIC ini adalah komplikasi atau patologi dari pembekuan yang menyebar dan terjadi pada sejumlah besar faktor pembekuan ya, yang menyebabkan perdarahan eksternal luas, perdarahan internal atau bisa juga keduanya, serta terjadi pembekuan. Nah, gejala dari pembekuan darah dan perdarahan itu kemungkinan dari berbagai lokasi di dalam tubuh. Nah, pada populasi obstetrik, KID ini paling sering dipacu oleh pelepasan sejumlah besar jaringan tromboplastin yang terjadi pada abrosio plasenta dan kematian janin, serta sindrom anafilaksis pada sindrom kehamilan atau embolus cairan amniotik. Kemudian PEB, sindrom HELLP, sepsis gram negatif itu adalah contoh dari kondisi yang dapat memicu KID karena kerusakan integritas vaskuler yang luas. Nah, itu adalah materi kita pada hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas materi selanjutnya ya. Untuk materi hari ini saya cukupkan sekian. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.